Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Muhammad Altaf Nasution. Kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Manajemen risiko bisa mengurangi kemungkinan gagal sehingga dampak kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap laba perusahaan, pelanggaran hukum, penurunan produktivitas SDM, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang. Terdapat 5 langkah dasar yang diambil untuk mengelola risiko. Langkah-langkah ini disebut sebagai proses manajemen risiko, dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, kemudian penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan terakhir pemantauan risiko. Kemudian ada jenis-jenis manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah pengelolaan risiko atas terjadinya masalah bisnis yang disebabkan oleh faktor internal kinerja. Contohnya, kinerja karyawan yang rendah, kualitas sumber daya manusia yang buruk, terjadinya bencana, modal yang tidak sehat, dan lainnya. Biasanya manajemen risiko jenis ini menargetkan faktor manusia, sistem, proses, dan masalah eksternal yang tidak ada hubungan dengan klien. Kemudian ada manajemen bahaya atau hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang berfokus pada masalah yang dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar. Ada 3 elemen yang menjadi prioritas dalam jenis manajemen risiko ini. Dimulai dari masalah hukum, bahaya fisik, dan kerusakan moral. Ketiga elemen tersebut harus diantisipasi sebagai sebab memungkinkan munculnya bahaya potensial. Apa penyebab terjadinya risiko? Risiko muncul karena ada kondisi yang menunjukkan ketidakpastian. Praktis kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Investasi kita bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga menyebabkan kerugian. Bagaimana karakteristik manajemen risiko yang baik? Karakteristik manajemen risiko yang baik harus dipahami oleh perusahaan, karena dengan melihat karakteristik manajemen risiko yang baik akan berdampak positif bagi sebuah perusahaan. Kemudian terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya risiko bisnis. Yang pertama, keadaan ekonomi yang tidak pasti, kondisi alam yang tidak menentu, perubahan gaya hidup manusia, strategi pemasaran yang salah, dan persiapan yang kurang matang. Terakhir ada karakteristik risiko. Risiko memiliki 3 karakteristik, yaitu berupa kegiatan, event, atau terjadinya kegiatan tersebut, dan akibat impact dari kegiatan tersebut apabila terjadi terhadap seluruh aktivitas proyek. Risiko mempunyai fakta yang tidak dapat dielakkan karena di setiap segi kehidupan mengandung unsur risiko. Apakah cara yang paling efektif dalam menerapkan manajemen risiko? Yang paling utama bisa menerapkan manajemen risiko yang efektif adalah dimitigasi dulu, dinilai, diukur tingkat risikonya. Sekian penjelasan saya tentang manajemen risiko, semoga dipahami. Sampai jumpa.